Halo Ibu Novalia. Hai Apa Pak, kabarnya nih? puji Puji Tuhan Tuhan, sehat Pak. gimana kabar Bapak, Pak? Alhamdulillah saya kabar baik Bu. Syukur. Lama nih kita duduk bareng nggak ngopi bareng lagi ya. Ya inilah mungkin saatnya Saat yang saat yang karena kan proses kesini pun meluangkan waktu kita nggak mudah juga ya Pak. ngajar dan Ngajar dan lain-lain. lain-lain. Jadi mungkin inilah saat yang paling tepat Pak. Iya. Memang sibukan masing-masing Bu ya. Iya. Iya. Kira-kira apa nih Bu? Tujuannya kita ketemu hari ini. Apa yang mau Ibu ceritakan kira-kira nih? Kalau dari Kalau saya sih Pak tentang kita juga Gimana menurut saya kejenuhan saya dalam panggilan saya sebagai guru. Ini kan Pak biasanya awal tahun itu pembelajaran itu biasanya identik dengan semangat baru ya Pak. Cuman kalau rasa saya semangat saya sudah mulai berkurang. Jadi saya harap lewat percakapan kita kali ini saya dapat cara atau ide mengurangi kejenuhan itulah Pak. Cara untuk meningkatkan semangat saya, motivasi saya untuk panggilan saya sebagai guru. Itu kira-kira Pak. Iya, saya paham maksudnya. Mulai ada rasa-rasa jenuh itu Bu ya, muncul rasa jenuh. Ya memang saya kira manusiawi lah Bu, namanya manusia. Kadang memang kita jenuh sama apa yang kita hadapi sehari-hari. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kita hari ini Bu? Itu tadi Pak. Saya harap lewat percakapan ini kita dapat ide baru atau cara-cara yang baik lah untuk mengurangi kejenuhan dan meningkatkan semangat saya sebagai seorang guru. Gitu Bu ya. Iya. Iya Bu. Ini kalau saya boleh tahu, menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan timbulnya rasa jenuh itu Bu? Mungkin karena beban tugas kita kali ya Pak, yang mulai menumpuk. Biasanya kan di awal tahun itu ada pembuatan administratif kayak nyusun RPP atau modul ajar atau mempersiapkan apa yang kita butuhkan sebelum masuk kelas. Kemudian kayak kita masuk ke kelas yang baru berarti otomatis kita harus menyesuaikan diri lagi sikap anak-anak yang sangat beragam. Kadang rutinitas seperti itu membuat saya merasa jenuh dan kehilangan motivasi Pak. Jadi diakibatkan oleh tugas Bu ya, itu Bu ya. Iya. Kira-kira kalau enggak jenuh tingkat menurut Ibu nih ya, yang dikatakan tidak jenuh itu seperti apa Bu? Kayak awalnya kalau semangat biasanya tanpa ada aba-aba dari atasan tenggat waktu pengumpulan tugas. Sebelum itu saya sudah sibuk mengerjakan tapi ini belum ada perintah. Jadi masih bisa lah. Jadi kayak mengulur waktu gitu Pak. Kadang nanti aja lah masih bisanya itu. Nanti gitu juga. Jadi kayak mengulur waktu. Gitulah kira-kira Pak. Lebih ke apa Bu ya? Terlena sama keadaan ya Bu ya. Iya. Jadi memang kalau ya saya kasih skala nih Bu, antara nilai 1 sampai 10. Kira-kira tingkat ketidakjenuhan ada di angka berapa Bu? Kalau ketidakjenuhan saya menurut saya di angka Gimana Bu? Lagi Bu? kalau di rate tadi ya Pak, kalau 5 atau 6 dari 10. Oh, masih ada di angka 5 atau 6 gitu ya. Dari 10. Apa alasannya Bu? Ngasih angka segitu saya boleh tahu tuh. Kayak itu tadi Pak, sebenarnya kalau dibilang ada
kayak kewajiban tadi juganya bakal saya kerjakan sebenarnya masih adanya itu pun sangat sedikit motivasinya walaupun dibilang jenuh adalah motivasi sedikit tapi itu pun tunggu ada deadline lah ada waktu tenggat waktu kira-kira seperti itu Pak. Jadi kayak di tengah-tengah gitu lah Pak. Iya, paham saya maksudnya. Kira-kira Ibu berharap ada di angka berapa lah ini? Kalau saya sih maunya kembali ke angka 9 atau 10 lah Pak, kayak di awal-awal mulai merasa jadi guru lagi di awal memulai saya kan di situ kan masih semangatnya. Jadi angka 9 atau 10 lah Pak. Oh iya. Targetnya tinggi Bu ya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira menurut Ibu langkah apa yang harus Ibu lakukan untuk menaikkan angka tersebut gitu Bu? Langkah-langkah ya Pak. Iya. Kalau menurut saya mungkin mulai coba dengan cara membuat jadwal terus kayak yang sekarang membuat to-do list apa aja yang mungkin harus saya kerjakan atau tadi kayak buat RPP tadi mungkin saya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan GMP supaya nggak merasa terbebani sendiri gitu Pak. Jadi ada yang libatkan ya dalam proses ini ya rekan MGMP tadi Bu ya. Iya Pak. Iya benar. Bagaimana dengan tas atau hobi luar pekerjaan apakah bisa membantu mengurangi kejenuhan ini Bu? Kayaknya selain mengajar maksudnya Pak. Iya, ada nggak kegiatan bisa membalikkan mood zaman sekarang kan Bu? Kayaknya saya sih suka nonton, hobi nonton, olahraga juga walaupun agak nanti Bapak lihat badan saya kayak gini langsung mana bisa Ibu ini olahraga bisa lah ya Pak sedikit. Enggak begitu Bisa sedikit olahraga mungkin dengan cara olahraga saya bisa meluangkan waktu untuk mengembalikan mood saya kali Pak. Berarti tadi Ibu sudah melibatkan proses ini. Udah gitu ada juga mungkin strategi yang bisa mengembalikan semangat Ibu gitu Bu ya. Iya. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk mengembalikan semangat itu Bu? Kalau waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar sebulan kali Pak. Sebulan atau seminggu kadang mungkin 2 minggu sampai 1 bulan lah Pak. Oh iya, berproses gitu ya. Iya Pak. Iya betul. Terus kapan rencananya nih Bu? Kayaknya habis sesi coach ini deh Pak. Soalnya tadi saya muncul jadinya inspirasi Bapak bilang selain ini. Soalnya tadi hanya ngajar sekarang ya bisa juga gitu. Olahraga kayak sekali hanya di rumah aja, hanya di depan laptop aja, hanya di kantor aja megang laptop gitu. Jadi kayaknya habis coach ini deh langsung dimulai. Iya, berarti masih ada caranya untuk semangat itu Bu ya. Terus Bu, kalau saya masih bertanya ini Bu ya. Bagaimana Ibu akan monitor mengevaluasi dalam kegiatannya ini nantinya agar kegiatannya memang berjalan sesuai dengan yang Ibu rencanakan gitu maksud saya. Kalau cara saya mungkin saya akan buat catatan harian deh tentang apa yang sudah saya lakukan. Tadi kan Pak saya di awal sudah buat list atau hal apa yang sudah saya kerjakan.
Jadi saya akan apakah yang sudah saya kerjakan itu apakah memang sudah terlaksana atau belum. Jadi dari situ saya bisa memonitor atau mengevaluasi apakah ada progres atau perubahan perasaan saya setiap hari. Jadi membuat catatan gitulah Pak. Oh, jadi memang terkonsep lah istilahnya Bu ya. Iya. Iya, terus Bu kalau seandainya jika yang Ibu rencanakan selama ini tidak berjalan sesuai harapan, kira-kira ada nggak alternatif lainnya yang Ibu buat? Kalau gak berjalan sesuai harapan, kayaknya saya akan evaluasi dan cari tahu bagian mana yang kurang efektif dari catatan harian yang sudah saya buat. Kalau enggak, saya mungkin akan minta saran lagi dari rekan-rekan saya atau dari Bapak lagi mungkin. Iya, luar biasa ya. Jadi memang intinya berkolaborasi ya. Iya. Dan jangan lupa merefleksi apa yang kita laksanakan gitu Bu ya. Iya, luar biasa Ibu. Kira-kira Bu ada nggak hal lain lagi yang mau disampaikan Ibu? Aduh, kalau hal-hal lain kayaknya nggak ada lagi Pak. Pak. Soalnya tadi saya sudah mulai mendapatkan jawaban dari arahan pertanyaan yang sudah Bapak kasih tadi. Jadi mungkin saat ini cukup segitu dulu Pak. Oh, baiklah Ibu. Jujur ya Bu ya, sangat senang nih mendengarkan cerita Ibu. Harapannya ya semoga terus bisa berbagi cerita, jangan malu cerita gitu kan. Saya juga senang mendengarkannya gitu. Bagi Bu ya, saya tunggu cerita menarik dari Ibu selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kucing berikutnya untuk kembali menceritakan atau merefleksikan apa yang sudah kita rencanakan hari ini. Mungkin itu saja dari saya Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum. Selamat sore Bu. Sore Pak. Gimana Pak? Kita lanjut. Lanjut aja Bu, langsung. Kayaknya kurang. Oke. Selamat sore Pak Nemar. Selamat sore Bu. Oke, silakan duduk yang santai ya Pak. Anggap diri. Iya, siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya ya kabar yang baik nggak bisa dibilang Bu, sepenuhnya baik masih bisa terkondisikan gitu. Syukurlah Pak. Jadi dari apa ini yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Iya Bu, gini. Saya mau sedikit cerita atau curhat lah nih Bu, kan sama Ibu nih kan. Boleh Pak. Pada dasarnya ya memang saya disibukkan dengan tugas. Hanya saya mendatangi Ibu berbagi cerita gitu Bu. Jadi saya merasa minggu inilah khususnya Bu. Itu saya merasa kewalahan atau lita saya dalam mengerjakan tugas saya Bu. Yang pertama itu memulainya ajaran baru. Tugas saya sebagai wali kelas 9 ditambah lagi tugas saya sebagai coordinator school, lagi tugas saya sebagai pelatih futsal, renang dan persiapan untuk melatih paskibra gitu kan Bu. Ditambah lagi sama tugas CGP. Ya Allah.
saya merasa tidak punya waktu saya sendiri, keluarga saya. Saya seperti orang yang tidak bisa menikmati dunia saya, Bu. Waktu saya habis dan sekolah dan ngerain Bu. Itulah Bu kira-kira Bu alasan saya. Komplit sekali kayaknya Bapak ini kayaknya sangat udah jadi wali kelas, koordinator, pelatih lagi tadi saya dengar. Iya Bu, tambah lagi dengan tugas CGP rasanya itu saya memang benar-benar badan ini Bu. Jadi dari percakapan ini harapan Bapak yang bisa Bapak dapatkan nanti dari percakapan kita ini terkait permasalahan Bapak. Iya, harapan saya nanti di akhir ini saya adalah mencara atau mendapat ide yang bisa saya gunakan khususnya mengatur waktu saya Bu, sehingga menjadi efektif waktunya itu gitu Bu. Oke, jadi tujuan kita tadi untuk mencari ide untuk membantu Bapak mengatasi kewalahan Bapak dalam membagi tugas tadinya lumayan sangat membebani sepertinya. Ada hal lain Pak selain itu? Ya, saya kira itu yang menjadi saya untuk saat ini Bu. Oke Pak. Jadi kalau boleh saya tanya nih Pak, menurut Bapak hari efektif yang bisa Kalau menurut saya hari efektif itu mana ya bahasanya ya? Hari di mana saya bisa menyelesaikan tugas saya waktu saya bisa artinya tugas rumah gitu Bu ya. Saya pulang kerja itu tidak sampai malam gitu. Ini saya pulang sampai malam gitu Bu. Sehingga saya bisa bermain dengan anak, bahkan saya bisa ya melakukan hobi saya gitu seperti main bola gitu. Selama ini saya ada kegiatan rutin itu di hari Minggu. Akhir ini minimnya waktu jadi hobi saya itu saya alihkan keluarga gitu. Jadi kalau dalam keseharian Bapak ada waktu free. Biasanya kan kalau di sekolah ada beberapa jam kosong gitu. Atau dari biasanya kalau sekolah lain saya dengar ada satu hari kosongnya guru itu. Kalau di tempat Bapak gimana? Apakah ada jam free hari kosong gitu Pak? Sebenarnya kalau jam free itu ada Bu. Tapi terkadang saking banyaknya tugas tadi sampai saya bingung mulainya dari mana gitu. Saya bingung mana yang jadi prioritas gitu kan. Jadi ya merasa semua penting gitu. Jadi bingung mendahulukan yang mana. Biasanya saya akan lebih banyak waktu di hari Sabtu karena di sekolah itu kan Sabtu itu hanya setengah hari. Jadi masih ada waktu kosong. Tapi kalaupun Sabtu biasa ada lokakarya, ya saya kehilangan waktu juga khususnya sama keluarga saya gitu kan. Jadi memang benar-benar padat gitu Bu. Iya Pak. Jadi kalau biasanya di jam free yang Bapak lakukan Pak? Kalau di jam biasanya saya kalau di sekolah itu saya bekerja tambahan lah Bu, seperti yang koordinator program ekskul gitu kan Bu. Selain itu saya juga mengerjakan tugas CGP yang ada di LMS Bu gitu. Gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak apa kira-kira yang Bapak mengatasi tugas-tugas Bapak yang menumpuk tadi? Apa ya Bu? Mungkin sederhana kelihatannya sederhana mungkin hanya mengatur waktunya saja Bu gitu kan. Memahami tugas mana yang didahulukan. Artinya ada prioritas dalam pengerjaan tugas itu kan Bu. Selama ini yang terjadi saya mengerjakan secara bersamaan gitu. Saya beranggapan penting sehingga tidak ada yang siap pun dan akhirnya menjadi menumpuk beban sendiri untuk saya sampai malam gitu. Berarti tadi mengatur waktu ada bisa membuat catatan atau mana yang paling tadi kan menurut Bapak semua penting, jadi mana yang dari antara yang penting itu kali ya Pak? Iya benar Bu.
Oke, Oke, kalau begitu, saya tuh setuju dengan sebenarnya kan yang mengatasi semua kan kita sendiri. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk bisa menentukan? Ulangi Bu, suaranya hilang Bu, suaranya hilang Bu. Tadi kan kalau kalau minat yang ada di jadi menurut Bapak langkah Bapak yang Bapak lakukan mengatasi Pelan kali lu, pelan, udah pelan, putus. Oke, saya ulang ya, Pak. Ini jelas nih Bu. Oke, tadi kan Bapak bilang kalau yang ada yang prioritas itu tadi yang saya tangkap ya, Pak. Iya Bu. Iya Bu. Jadi gimana lah langkah yang bisa Bapak lakukan, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi tugas-tugas Bapak yang menumpuk tadi? Ya, sepertinya saya harus membuat apa namanya Bu, skala prioritas ya Bu ya. Mungkin saya akan mencatat semua tugas saya. Kedepannya saya akan mencatat tugas saya. Kemudian saya akan buat urutannya gitu. Jadi ada betul prioritasnya gitu. Saya juga akan menuliskan waktu saya bersama keluarga di catatan saya, saya bisa membagi yang mana tugas sekolah, mana tugas CGP, bahkan saya juga masih bisa membagi waktu bahkan bisa saya menyalurkan hobi saya lagi gitu kan Bu. Benar-benar bisa membagi waktunya gitu Bu. Oke, yang saya tangkap tadi membuat skala prioritas ya, Pak. Antara pekerjaan sekolah dan juga urusan pribadi gitu ya, Pak. Iya Bu. Oke, jadi siapa aja kira-kira yang Bapak ajak terlibat dalam proses ini? Yang saya terlibat yang pertama mungkin rekan Bu, khususnya rekan teman saya dekat gitu kan Bu. Mungkin dia bisa membantu nantinya saya ketika akan tugas yang harus saya selesaikan. Terutama ketika mungkin ada beberapa saya yang berleha-leha mungkin dia akan saya. Nah, kalau untuk di rumah saya akan melibatkan istri saya untuk mengingat saya adalah proses pengerjaan tugas-tugas yang diberikan ke saya gitu Bu. Oke, saya setuju ya, Pak, karena rekan itu sangat membantu kita. Pada akhirnya seperti yang kita tahu, kita kan makhluk sosial ya, Pak. Iya Bu. Pertolongan rekan di rumah seperti yang Bapak bilang tadi dibantu oleh istri gitu. Jadi menurut Bapak berapa waktu yang Bapak butuhkan kira-kira supaya terwujud apa yang Bapak sampaikan tadi? Jika semuanya sudah tersusun Bu, sesuai jadwalnya, mungkin kalau itu konsisten Bu ya, saya melakukannya itu saya hanya butuh satu minggu menjadikan kebiasaan gitu Bu. Jadi mungkin saya butuh waktu satu minggu untuk latihan dulu, menerapkan yang menjadi prioritas saya kerjakan gitu kan Bu. Nah, mungkin saya butuh waktu satu minggu bisa jadi konsisten gitu lah Bu. Ala bisa karena biasa ya Pak. Iya, benar. Jadi kapan rencana Bapak akan memulainya Pak? Nah, setelah kita diskusi ini mungkin besok saya akan menyusun skala prioritas itu Bu. Langsung saya susun kegiatan saya. Semangat kali ya Pak. Oke. Gimana nanti cara Bapak memastikan bahwa langkah yang sudah Bapak susun tadi berjalan dengan lancar? Cara memastikannya Bu ya. Sebagai ya mungkin pastinya saya refleksi lah Bu. Saya akan merefleksi semua kegiatan saya. Mungkin untuk seminggu pertama ini saya setiap satu hari gitu. Mungkin ketika sebelum tidur saya bisa merefleksikan apa yang sudah selesai, apa yang belum selesai, sehingga harapannya akan menjadi beban bagi saya gitu Bu. Refleksi tadi ya Pak. Iya, Jadi kalau iya, Bu. apa sih yang akan Bapak lakukan seandainya
rencana yang sudah Bapak susun sebelumnya itu enggak sesuai dengan harapan Bapak. Tidak sesuai dengan harapan Bu ya. Pastinya pasti saya merefleksi lagi Bu, apa penyebabnya gitu kan, kenapa gagal karena pasti jadi pertanyaan besar kenapa gagal karena sudah di konsep gitu kan Bu. Pasti saya kan menjadwalkan ulang lah Bu, saya kan menjadwalkan selesai dan pastinya saya akan checklist gitu ya, bisa saya checklist untuk mana yang selesai gitu. Dan pastinya kalaupun memang ada yang belum selesai, terkejar waktunya, dan saya harus siap dengan konsekuensinya. Misalnya saya dalam satu hari akan lembur gitu istilahnya karena ada tugas yang saya harus siap. Tapi setidaknya dengan yang saya konsep itu kan Bu, saya nggak setiap hari lembur dan hari panik, hari lita. Itulah mungkin akan saya lakukan Bu. Itulah pentingnya refleksi tadi ya Pak. Iya benar. Oke Pak, kayak kita udah mau di bagaimana perasaan Bapak sudah mengungkapkan isi hati Bapak tadi Pak? Ya perasaannya pelong Bu gitu. Istilahnya saya merasa saya memang benar-benar mendapat cerita yang tepat gitu kan Bu, bisa mendengarkan saya senang Bu, bisa bercerita dengan Ibu. Apakah ada hal lain yang mau Bapak sampaikan lagi Pak? Saya kira itu aja lah dulu untuk memang itu yang paling mengganjal di hati saya saat ini gitu kan Bu. Oke Pak Nemat, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa terus berbagi lagi. Saya tunggu cerita Bapak di pertemuan kita berikutnya ya Pak. Iya siap Bu. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Cukup gak itu ya Pak? Udah mau lobet. Udah lah, penting gak lebih setengah. Saya stop nih Bu ya. Ya, stop aja.